Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Rianti dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan praktikum sederhana dengan judul untuk mengidentifikasi struktur tubuh arthropoda. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu arthropoda. Jadi, arthropoda adalah sejenis hewan yang memiliki bentuk tubuh yang berruas-ruas. Adapun arthropoda sendiri dibagi menjadi 4 kelas. Jadi yang pertama adalah kelas krustasea atau udang-udangan. Kemudian yang kedua adalah kelas Meraiopoda, contohnya adalah kaki seribu. Kemudian yang ketiga adalah arachnida, contohnya adalah laba-laba. Dan yang keempat adalah insekta, contohnya adalah belalang. Nah, selanjutnya adalah tujuan praktikum. Pada praktikum ini tujuannya adalah yang pertama untuk mengidentifikasi struktur tubuh arthropoda dan mampu membedakan antar kelas arthropoda berdasarkan struktur morfologinya. Kemudian yang kedua, untuk mengidentifikasi anatomi tubuh pada udang. Nah, selanjutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama adalah alat. Jadi yang pertama yaitu tempat plastik ini yang saya gunakan sebagai papan bedah. Kemudian ada gunting. Kemudian ada silet. Kemudian ada jarum pentul, dan juga 3 buah gelas plastik. Kemudian bahannya yang pertama adalah udang, selanjutnya adalah kaki seribu, kemudian ada laba-laba, kemudian belalang, 7 buah kapur barus yang telah dihancurkan, kemudian 2 buah tusuk sate, 3 buah karet gelang, dan juga plastik gula sebagai penutup hewan uji. Nah, untuk kegiatan pertama, kita akan melakukan pengamatan terhadap bentuk morfologi dari keempat kelas pada filum arthropoda. Jadi, kita akan melakukan pengamatan pada udang, pada kaki seribu, pada belalang, dan juga pada laba-laba. Nah, selanjutnya, yang pertama adalah kita menyiapkan alat dan bahannya. Setelah alat dan bahannya lengkap, kita akan memasukkan kapur barus sebagai bahan untuk membius dari ketiga hewan tersebut karena udangnya telah mati. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan kapur barus ke dalam gelas aqua yang berisi kaki seribu. Jadi jumlah kapur barus yang kita gunakan kurang lebih adalah 3 yang telah dihancurkan. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam gelas aqua tersebut. Kemudian kita tutup lagi menggunakan karet gelang. Selanjutnya adalah laba-laba. Untuk laba-laba sendiri, kita bisa menggunakan kapur barus kurang lebih dari 2 buah. Karena juga ukuran laba-laba juga tidak terlalu besar ya. Selanjutnya adalah belalang. Baik, kemudian kita akan mendiamkan ketiga hewan uji ini dalam beberapa menit hingga dia benar-benar tidak sadarkan diri. Setelah itu, baru kita akan amati bentuk morfologinya. Baik, jadi yang pertama kita akan mengamati struktur morfologi dari udang atau bahasa latinnya adalah Caridea. Jadi langsung saja kita akan amati bentuk udang ini secara lebih dekat. Nah, jadi hewan uji yang pertama adalah udang atau bahasa latinnya adalah Caridea. Jadi udang ini termasuk dalam kelas krustasea. Jadi udang memiliki 2 antena yang berfungsi sebagai untuk mendeteksi predator. Kemudian dia punya sepasang mata. Selanjutnya dia juga memiliki kepala dan dada yang bersatu yang disebut cephalothoraks. Kemudian cephalothoraks dibungkus oleh karapas. Jadi ini adalah karapas. Nah, selanjutnya udang memiliki abdomen yang dibungkus oleh exoskeleton. Kemudian di sini juga ada bagian ekor yang terdiri dari 2 bagian. Yang runcing ini disebut telson. Jadi ini yang runcing disebut telson. Kemudian yang di bawahnya ini disebut uropod yang berfungsi sebagai pengendali dan penentu arah gerak udang. Nah, selanjutnya udang memiliki kaki renang yang berjumlah 5 pasang. Kemudian juga ada kaki jalan, ini yang di depan, ini juga jumlahnya 5 pasang.
udang juga memiliki bagian yang runcing ini di dekat kepala. Ini disebut rostum yang berfungsi untuk menyerang musuh. Baik, selanjutnya kita akan mengamati hewan uji berikutnya, yakni kaki seribu. Jadi kita buka dulu dari gelas aqua ini. Kemudian kita ambil dengan menggunakan tusuk sate. Baik, jadi ini adalah kaki seribu. Kaki seribu itu termasuk dalam kelas Myriapoda. Nah, contoh lainnya adalah lipan. Kaki seribu ini memiliki tubuh yang berruas-ruas. Adapun morfologi bentuk tubuhnya yakni sebagai berikut. Jadi yang pertama itu adalah bagian kepala. Ini adalah bagian kepalanya. Kemudian di sini ada matanya. Kemudian ini adalah antenanya. Dan ini adalah badannya, yang dimana badannya itu berruas-ruas ya. Selanjutnya di bagian ujung ini adalah bagian anusnya. Kemudian ini adalah kaki-kakinya. Nah, meski dinamakan kaki seribu, namun kaki seribu ini tidak memiliki jumlah kaki yang 1000, tapi jumlah kakinya sekitar 200 kaki. Jadi di setiap ruas tubuh kaki seribu ini terdapat 2 pasang kaki. Pengamatan selanjutnya yaitu pada belalang. Belalang masuk ke dalam kelas insekta. Kemudian bentuk morfologinya yang terdiri dari kepala, dada, dan juga perut. Kemudian belalang juga memiliki sepasang mata. Selanjutnya juga memiliki antena, sepasang antena juga. Kemudian belalang juga memiliki 3 pasang kaki yang bersendi. Jadi ini adalah kakinya, dan ini juga ini. Nah, selanjutnya belalang juga memiliki sepasang sayap, dan ini adalah mulut dari belalang. Kemudian selanjutnya kita akan mengamati laba-laba. Jadi kita buka dulu laba-laba dari tutupnya. Kemudian kita ambil dengan menggunakan bantuan tusuk sate. Jadi ini adalah laba-laba. Jadi laba-laba masuk ke dalam kelas Arachnida. Adapun morfologinya yakni sebagai berikut. Jadi ini adalah kepalanya yang bersambung dengan dada atau yang disebut sebagai cephalothorax. Kemudian ini adalah abdomennya atau perutnya. Selanjutnya laba-laba memiliki 4 pasang kaki atau kakinya berjumlah 8. Nah, selanjutnya ini adalah mata dari laba-laba. Kemudian kaki kecil di depan ini adalah namanya pedipalpus atau kaki peraba yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Dan kemudian ini yang hitam-hitam besar ini di bawah matanya, dekat matanya, ini adalah taring atau chelicera. Nah, selanjutnya kita akan melangkah kepada kegiatan kedua, yakni mengidentifikasi struktur anatomi pada tubuh udang. Jadi ini adalah udangnya. Selanjutnya kita akan melakukan pembedahan pada udang dengan menggunakan gunting. Nah, jadi langkah pertama adalah dengan cara kita menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian kita akan menghadapkan udang dengan bagian dorsal menghadap ke atas seperti ini. Dorsal itu atau sama dengan punggungnya. Nah, selanjutnya kita akan menggunting bagian exoskeletonnya dari bagian segmen terakhir hingga bagian ke atas. Kita mulai gunting ya. Kemudian setelah digunting, kita akan buka bagian exoskeletonnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan buka bagian exoskeletonnya seperti ini. Kemudian kita akan tusuk dengan menggunakan jarum pentul. Nah, selanjutnya kita akan membedah bagian ujungnya ini. Nah, selanjutnya kita akan mengamati bagian anatomi pada udang. Jadi, yang pertama, ini ada bagian ususnya. Jadi, ini adalah bagian usus pada udang. Kemudian di bagian sini, itu ada bagian anusnya. Nah, ini yang warna coklat-coklat ini adalah bagian lambungnya. Dan kemudian ini yang agak merah-merah, bagian ini adalah bagian jantungnya. Ya baik, setelah melakukan pengamatan tersebut, maka selanjutnya hasil pengamatannya akan ditulis
atau dicatat dalam lembar hasil pengamatan yang ada di modul. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa kelemahan dari praktikum sederhana ini, yaitu karena penggunaan kapur barus, maka waktu yang dibutuhkan untuk membius hewan uji membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 20-30 menit bahkan lebih. Apalagi jika hewan ujinya adalah belalang, maka waktu yang dibutuhkan akan relatif lebih lama. Nah, sehingga penggunaan kloroform dan alkohol 70% saya rasa masih cukup efektif apabila digunakan dalam praktikum yang memang menggunakan waktu yang relatif singkat seperti itu. Karena apabila dalam menggunakan kapur barus, maka waktu yang akan dibutuhkan dalam praktikum tersebut juga akan lama. Sekian praktikum sederhana yang saya telah praktekkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.